Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Oh iya anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mayati. Nanti jangan lupa untuk mengisi absensi setelah menyimak video ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, energi alternatif, subtema 3, ayo menghemat energi, pada pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran hari ini. Ibu pimpin untuk berdoanya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya. Tadi anak-anak sudah mandi semuanya ya? Sudah mandi apa belum? Nah, semoga sudah mandi semuanya ya. Nah, tadi setelah mandi, keran airnya sudah dimatikan, lampu kamar mandinya sudah dimatikan. Nah, kenapa sih Ibu bertanya demikian? Nah, karena kita itu berkewajiban untuk menghemat energi listrik anak-anak. Menghemat energi listrik itu adalah kewajiban kita semua. Dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya berkewajiban untuk menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah belajar, anak-anak dapat menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, dapat menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis. Yang ketiga, dapat menyajikan informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Yang keempat, menyebutkan pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, dapat mengemukakan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Nah, pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada pada awal atau akhir paragraf. Sampai sini paham anak-anak? Gagasan pokok itu adalah inti atau ide yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, gagasan pokok ini dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama itu bisa berada di awal atau di akhir paragraf. Sampai sini paham anak-anak? Nah, agar lebih paham, Ibu beri contohnya. Nih, di sini ada satu paragraf Ibu bacakan. Ayo menghemat energi. Hemat energi adalah menggunakan dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan hemat biaya. Nah, anak-anak, gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah ayo menghemat energi. Kenapa? Karena ayo menghemat energi ini adalah inti atau pokok yang sedang dibahas dalam paragraf atau bacaan tersebut. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, Ibu lanjut. Selanjutnya yaitu gagasan pendukung. Pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan gagasan yang mendukung gagasan pokok. Satu gagasan pokok biasanya diikuti oleh beberapa gagasan pendukung. Sampai sini paham anak-anak? Jadi gagasan pendukung ini yang mendukung gagasan pokok. Dalam satu paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu kasih contohnya anak-anak. Tadi bacanya sama seperti yang di gagasan pokok. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwasannya gagasan pokoknya yaitu ayo menghemat energi. Nah, yang Ibu warnain merah, kuning, hijau, dan biru itu adalah gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokok itu diikuti oleh beberapa gagasan pendukung. Di dalam paragraf ini ada 4 gagasan pendukung. Sampai sini paham ya anak-anak hebat? Tetap semangat, anak-anak. Masih semangat kan? Anak-anak kelas 4 yang hebat. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan inti paragraf atau topik yang dibahas dalam teks. Hanya ada satu gagasan pokok dalam satu paragraf.
Gagasan pokok bisa berdiri sendiri meskipun tanpa kata penghubung. Nah, sedangkan gagasan pendukung merupakan penjelas dari ide-ide pokok atau gagasan pokok. Bisa lebih dari satu gagasan pendukung dalam satu paragraf. Yang ketiga, tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan penghubung agar menjadi suatu paragraf yang padu atau satu paragraf yang sempurna. Tadi sudah Ibu contohkannya, sudah jelas hanya ada satu gagasan pokok dalam satu paragraf. Tadi hanya ada satu, yaitu ayo menghemat energi. Kemudian, kalau gagasan pendukung bisa lebih dari satu. Tadi contohnya ada 4 yang Ibu warnain merah, kuning, hijau, dan biru tadi itu adalah gagasan pendukungnya. Sampai sini paham ya anak-anak hebat? Nah, anak-anak, pada contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung membahas tentang menghemat energi. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Apa sih isi dari gambar di samping? Nah, isi dari gambar di samping yaitu ajakan untuk menghemat energi listrik di rumah. Mengapa sih kita harus menghemat energi listrik? Nah, sudah dijelaskan pada bacaan tadi bahwa jika kita terus-menerus memakainya tanpa menghematnya, akan habis anak-anak. Nah, apakah menghemat energi listrik itu merupakan kewajiban? Nah, tentu anak-anak menghemat energi listrik itu merupakan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua berkewajiban untuk menghemat energi listrik. Nah, apa sih kewajiban itu? Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contoh kewajiban tadi, menghemat energi, dengan mematikan lampu di siang hari, mematikan keran air setelah mandi, mematikan lampu setelah mandi, dan membayar listrik. Setiap bulan orang tua kita berkewajiban untuk membayar listrik. Semakin hemat kita menggunakannya, maka semakin sedikit yang dibayarkan oleh orang tua kita. Selanjutnya, apa sih itu hak? Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, contohnya adalah mendapatkan aliran listrik dari PLN, hak mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan hobi, dan masih banyak lagi hak dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anakku? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah yang mendukung gagasan pokok. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus kita terima. Sampai sini paham ya anak-anak hebat? Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai tugas untuk anak-anak. Nah, tugasnya itu ayo lengkapi peta pikiran di bawah ini dan buatlah sebanyak paragraf yang ada dan gambarlah pada peta pikiran sesuai dengan contoh berikut. Nah, anak-anak, nanti ada beberapa paragraf, ada 5 paragraf pada lembar kegiatan peserta didik di halaman 3. Nah, nanti ditulis seperti ini paragraf pertama, kemudian gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Nah, nanti anak-anak bisa sekreatif mungkin, tidak perlu sama seperti punya ibu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu menuliskan 5 kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dipresentasikan. Tadi kan sudah ibu contohkan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak menuliskannya hanya 5 kewajiban dan 5 hak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dituliskan, kemudian dipresentasikan melalui video dan dikirim di WA Group ya anak-anak. Sampai sini paham kan anak-anak? Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh anak-anak dengan baik dan dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk kedepannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.